Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila hadrati Syekh Dinin Ahliya Syekhina Abdul Qadir Al-Jilani. Thumma ila hadrati Syekh Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habishi. Thumma ila hadrati Syekh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Thumma ila Abil Mahbub Harli Syekh Muyadi Haji Muhammad Syafi'i Hadami bin Muhammad Saleh Raidi. ثم إلى الشيخ هادي السيد القرنين من هادي أسمد وصولهم وفروعهم ومشايخهم. ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وصولهم وفروعهم ومشايخهم. ثم إلى جميع الأرواح منا، خصوصا المرحوم حاجي سالم بن وجاب. ثم إلى المرحوم بن نهر جوجوان بن مرحدة موضوع. ثم إلى المرحوم رحمة الجدي بن حاجي عثمان. ثم إلى المرحوم أحمد رشيد بن حاجي عبد الصمد. ثم إلى المرحوم منفذ Sultan bin Fulan. ثم إلى المرحوم Angga binti Fulan. ثم إلى المرحوم حاجة Ulud binti Manjab. ثم إلى المرحوم Darmi bin Fulan. ثم إلى المرحوم Dzulkarnain bin Marzuki. ثم إلى المرحوم Saraji bin Sa'ad. ثم إلى المرحوم Syamsiah binti Munir. ثم إلى المرحوم Nazaruddin bin Fulan. ثم إلى المرحوم Muhammad Yusuf bin Fulan. ثم إلى المرحوم Hajah Nurbaiti binti Saber. ثم إلى المرحوم Abi bin Kajiri. ثم إلى المرحوم Sa'diyah binti Kadin. ثم إلى المرحوم Hajah Nabi binti Fulan. وصولهم وفروعهم يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم. وبارك لنا يا الله، بارك حياتنا، سهل كل أمورنا، يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil mutasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wa yushtaratu li sidqin niyati. Jadi halaman 5 itu pada ketiga. Allah yukatiba bihal amal, dan disyaratkan untuk benarnya niat, yakni untuk menjadikan niat kita benar. Gimana caranya biar niat kita benar? Allah yukatiba bihal amalu, bahwa janganlah mendustakan kepada
niat itu oleh amalnya. Jadi biar niat kita benar, biar niat kita cakep, maka amal tidak boleh mendustakan niat. Jangan sampai niatnya udah cakep tapi ternyata amalnya jelek. Itu namanya amal mendustakan niat. Ya, jangan. Faman yatlubul ilma masalan wa yaz'umu anna niyatahu fi tahsilihi ayyamala wa yu'allima fa in lam yaf'al dzalika 'inda tamakkuni minhu fa niyatuhu ghairu shadiqatin. Maka siapa orang yang menuntut ilmu, masalan seumpamanya, ya ada orang yang menuntut ilmu, ada orang nyari ilmu, bagus nggak? Bagus. Wa yaz'umu, dan dia berazam, ya dia mengaku, ya yaz'umu itu mengaku, anna niyatahu, bahwa niatnya menuntut ilmu itu fi tahsili, di dalam menghasilkan ilmu itu, ayak malah kalau dia itu bakal beramal. Ada orang menuntut ilmu, kata dia, saya menuntut ilmu pengen ngasilin ilmu bahwa saya bakal beramal, kata dia. Wa yu'allima, dan dia bakal mengajarkan ilmu, dia bakal ngamalin ilmu dan dia bakal ngajarin ilmu. Fa in lam yaf'al dzalika, maka jikalau dia tidak lakukan yang demikian itu, yakni akhirnya dia nggak ngamalin ilmu, dia nggak ngajarin ilmu, inda tamakuni, ketika memungkinkan dia minhu, daripadanya, padahal ilmunya udah didapetin, udah punya ilmu. Dulu waktu ngaji bilangnya saya ngaji pengen bisa ngamalin ilmu, saya pengen bisa ngajarin ilmu. Sekarang udah punya ilmu, ngamalin kagak, ngajarin juga kagak. Begitu. Bagaimana keadaan kalau kayak begitu? Faniyatuhu ghairu shadiqatin, maka niat orang itu ghairu shadiqatin, enggak benar niatnya. Ya, niatnya enggak benar. Padahal mulanya niatnya bagus kan? Bagus, nuntut ilmu biar bisa ngamal ilmu, biar bisa ngajarin ilmu. Sekarang dia udah ngaji ilmu, udah punya, ngamal kagak, ngajarin juga enggak. Maka pada saat itu niatnya ghairu shadiqatin, enggak benar. Ya, dianggap niatnya enggak benar. Nah, kita jangan sampai kayak begitu. Ya, pasang niat kita ngaji. Ya Allah, saya ngaji, saya pengen bisa ngamal dengan ilmu saya, biar benar nanti amaliyahnya. Saya pengen nyebarin ilmu, saya pengen ngajarin ilmu yang saya udah pelajarin. Nah, gitu niat. Terus kita dapat ilmu, beramal dengan ilmu kita. Kita udah punya ilmu, ajarin orang dengan ilmu kita. Nggak mesti jadi ustadz, sekurang-kurangnya ajarin anak bini kita, gitu ya. Jangan enggak, kalau enggak dia kata faniyatuhu ghairu shadiqatin, maka niatnya enggak benar. Wa kaman yatlubud dunya wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajlil istighna'i 'anil nasi wa tasadduqi 'alal muhtajina, ya. Wasilatil aqrabina, fa in lam yaf'al dzalika 'indal qudrati 'alaihi fala athara li niyati. Dan seperti siapa orang yang menuntut dunia, mencari dunia,
Dia cari dunia kemana-mana, cari duit, ya, cari dunia, nyari duit gitu ya. Dia cari dunia kemana-mana. Wa yaz'umu, dan dia mengaku annahu, bahwasanya dia innama, hanya saja yatlubuha, dia mencari dunia itu buat apa? Li ajlil istighna'i aninas. Yang pertama, dia niat nyari dunia li istighna'i aninas, yakni li ajlil istighna, karena dia pengen istighna gitu ya, mencukupkan diri aninas, dari tanpa perlu bergantung kepada manusia. Ya Allah, saya mau kerja, ya Allah, biar enggak ngerepotin orang mulu buat makan. Ada nggak orang yang kalau makan kerjanya ngerepotin orang? Ada. Kenapa? Karena dia bergantung sama manusia. Akhirnya dia kerja. Dia punya niat yang pertama, biar enggak bergantung sama manusia. Ya duit, ya enggak? Terus yang kedua, wa tasadduqi 'alal muhtajin. Ya Allah, saya cari dunia ini, niat saya biar saya bisa sedekah 'alal muhtajin, kepada orang-orang yang butuh. Ya, biar bisa sedekah sama orang-orang yang butuh gitu. Kalau punya duit sedekah gampang nggak? Kalau punya duit sedekah gampang nggak? Gampang. Makanya dia pengen punya duit biar bisa sedekah sama orang-orang yang butuh. Wasilatil akrabin, dan juga dia nyari dunia li ajli silatil akrabin, yakni karena pengen bisa nyambung kekerabatan. Nyari duit yang banyak, dia pengen biayain adiknya sekolah, dia cari duit biar bisa ya nyambung kekeluargaan, ya sesama ponakan, sama sepupu, ya ame bibinya, ame pamannya, ya sekurang-kurangnya bisa ngebantu biar silaturahim tidak putus gitu. Begitu tujuan nyari dunia. Fa in lam yaf'al dzalika, maka jikalau dia tidak lakukan yang demikian itu indal qudrati, ketika mampu alaihi, atas dirinya. Sekarang duitnya udah punya. Dulu bilang katanya kalau punya duit biar apa? Biar enggak bergantung sama manusia. Duitnya udah punya, sama orang mesti bergantung aja. Begitu. Ada nggak orang begitu? Bawaannya bergantung mulu sama orang. Ada. Katanya kalau dia punya duit nggak mau bergantung sama orang lagi. Dia punya duit masih juga dia bergantung sama orang. Dulu katanya kalau punya duit pengen apa? Pengen sedekah sama orang-orang yang butuh. Sekarang duitnya udah punya, jangankan sedekah, gitu. Ya jangankan sedekah, hampir-hampir buat sendiri aja rada pelit gitu. Bagi buat orang, gitu. Dulu katanya kalau punya duit pengen nyambung kekerabatan sama saudara-saudara yang jauh biar pada bagus lagi, akur lagi. Ini mah boro-boro. Alasannya nggak ada bensin mulu, labisnya banyak, kagak ada bensin. Jalan ke sono kagak sampai, ini kagak sampai. Akhirnya dulu yang sudah diazamkan sekarang udah punya kemampuan, nggak ada yang dikerjain. Maka kalau kayak begitu dikatakan fala athara liniyati. Maka tidaklah ada asar, tidak ada bekas bagi niatnya itu, ya nggak benar niatnya kalau kita. Ya, kenapa? Karena niatnya tidak memberikan asar, tidak memberikan bekas, tidak memberikan pengaruh apa-apa sama amal yang dikerjain. Mana yang dulu dikata mau begini begitu, ternyata dia nggak kerjain, makanya dianggap niatnya nggak benar. Ya. Gitu. Wan niyatu la yu'athiru fil ma'as syai'an.
Dan niat itu tidaklah akan memberikan bekas fil ma'asi, di dalam maksiat-maksiat syai'an sedikit pun. Hati-hati nih ya, orang-orang yang pada pengen coba-coba nipu Allah dengan niat yang bagus katanya, tapi pekerjaannya kemaksiatan. Ingat, niat itu sedikit pun tidak akan memberikan bekas, tidak akan memberikan pengaruh fil ma'asi, di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Kama annat tadhira la athara lahu fi najasil aini. Sebagaimana bahwasanya at-tadhir ya, bersuci, mengangkat hadas, la athara lahu, tidaklah memberikan bekas baginya fi najisin, pada bangsa najis. Ya, pada barang najis, toharo itu enggak memberikan bekas apa-apa. Ya, seperti seumpama ada orang kencing. Orang kencing terus dia belum cebok. Kencing belum cebok. Langsung wudu. Kencing belum cebok, langsung wudu. Dengan kesempurnaan wudunya, pertanyaannya wudunya sah. Wudunya sah. Dia kencing belum cebok, langsung wudu. Dengan wudu yang sempurna, pertanyaannya wudunya sah. Sah nggak wudunya? Sah. Pertanyaannya najisnya hilang nggak? Kagak. Karena menghilangkan najis bukan dengan wudu. Wudu itu menghilangkan, mengangkat hadas. Kalau ngilangin najisnya dia mesti cebok, istinja gitu. Sah wudunya tapi tidak menghilangkan najisnya. Ya, begitu. Gambarannya kayak begitu. Biar kata niatnya cakep lagi tapi kerjanya maksiat, tetap aja ada maksiatnya. Itu maksiat. Ya. Ada orang kerjaannya tuh nyawer dangdut gitu, nyawer dangdut, sambil nyawer sambil comot kanan kiri atas bawah gitu. Orang bilang ente nyawer apa kayak begitu. Ya reken-reken niat sedekah deh, begitu kata dia. Tapi sambil comot kanan, comot kiri, comot atas, comot bawah. Kira-kira jadi sedekah nggak? Jadi apa itu? Maksiat jadinya. Biar katanya dikata niatnya sedekah, tapi kerjaannya maksiat, nggak jadi. Ya nggak jadi. Nggak jadi. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wadda'a annahu yaksidu bidzalika idkhala sururi ala qalbihi fahuwa ahadul muktabain. Maka siapa orang yang bermufakat sesuai gitu ya, mufakat kepada seseorang ala ghibati muslimin, di atas menggibah seorang muslim. Ya, ada orang lagi gibahin seseorang, ngomongnya sama kita. Ente kenal kan si fulan? Wah, dia nggak bener nih, dia begini. Pokoknya dia orang lagi gibah. Ya, dia sih nggak kata apa-apa, cuman manggut-manggut aja. Gitu doang. Ya, begitu. Sudahan wada'a, dan dia mendakwa dirinya, mengaku gitu akan dirinya, annahu, bahwasanya yaksidu bidzalika, dia bertujuan dengan yang demikian itu, idhala sururi ala qalbihi. Ya, tujuannya itu pengen memasukkan kegembiraan kepada hati orang yang lagi gibah tadi. Makanya dia iya aja, oh gitu. Oh, iya. Ya Allah, iya. Pernah nggak kita begitu? Ada orang lagi ngomongin orang, ini kan gibah namanya, ngomongnya sama kita. Cuman kita nggak nimpalin banyak, cuman oh iya. Oh gitu doang. Ya.
Terus orang tanya, ente kok kayak gitu? Dijawab sama dia, aneh sih cuman pengen bikin girang di doang. Gitu. Pernah nggak orang ngomong gitu alasannya? Aneh mah cuman pengen bikin girang dia doang. Udah aneh dengerin doang, dengerin. Kata dia gitu, dengerin doang. Makanya pada saat itu dikatakan fahuwa ahadul muqtabain, maka orang itu adalah salah satu daripada dua orang yang berghibah. Niatnya bagus kan? Dia dengerin ghibah orang, niatnya bagus kan? Niatnya. Tadi niatnya apa? Idhala surur. Niatnya pengen masukin kegembiraan kepada hati itu orang. Makanya dia dengerin aja udah. Biar orang senang katanya. Biar orang gak kecewa ngomong, dengerin sama dia. Padahal yang dia omongin orang lain ghibah. Maka pada saat dia punya niat bagus begitu tapi kerjanya ghibah, maka orang tersebut dikatakan ahadul muqtabain. Ya, termasuk daripada salah satu dua orang yang ghibah. Kenapa? Coba kalau umpama dia ngomongin orang kayak gitu terus ente tinggal pergi. Ada orang lagi mau ghibah tentang seseorang kepada kita, terus kita tinggal pergi. Pertanyaannya, dia orang jadi ghibah kan? Kita tinggal pergi aja jadi ghibah kan? Kagak. Justru dia jadi ghibah gara-gara ente pasang kuping. Pakai begitu lagi begitu. Ya makin semangat ya ceritanya. Coba ente pergi. Dia nggak jadi. Hati-hati, walaupun niatnya kata dia pengen memasukkan kegembiraan ke dalam hati itu orang, biar nggak kecewa dia ngomong gitu. Tapi kita ikut ngedengerin, kadang-kadang nah, itu termasuk salah satu daripada dua orang yang ghibah. Wa man sakata anil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkari wada'a annahu nawa bisukutihi atawaqqiya an kasri qalbil mubashiri fahuwa syarikuhu fil ithmi. Dan siapa orang yang diam dia anil amri bil ma'ruf, dari amar ma'ruf, ya, dari amar ma'ruf diam aja, wa nahi anil munkar, dan dari nahi munkar juga diam. Lihat orang nggak sembahyang dia diam aja. Bukan disuruh sembahyang orang, dia diem aja. Lihat orang judi, dia diem aja. Gitu. Bukan dilarang orang main judi gitu. Ini maknanya sakata tuh gitu. Diem dari amar ma'ruf nahi munkar. Ngelihat orang nggak sembahyang, dia diem aja. Kali ada perintah, sembahyang, udah belum sembahyang? Nggak ada, diem aja. Lihat orang main judi, ya, bukan dilarang. Lo main judi mulu, udah tua juga. Dia diem aja. Itu maknanya diem dari amar ma'ruf nahi munkar. Lalu wada'a, dan dia mendakwa dirinya, ya, mengaku-ngaku dirinya itu annahu, bahwasanya dia yang nawa, dia berniat bisukutihi, dengan sebab diemnya itu, atau an kasri qalbil mubashiri, dia mau ngejaga dari patahnya hati pelaku orang yang tadi lagi berbuat kemunkaran. Kata dia, biarin lah, kagak enak. Kalau ditegur takut sakit hati. Kata dia gitu. Dia diem. Pas ditanya kenapa? Alaman niat aja dah. Biar hati dia kagak patah. Takutnya kalau ada tegur, dia nanti sakit hati. Kan niatnya bagus tuh, biar orang gak patah hati. Bagus kan? Bagus. Tapi caranya daripada diem dari amar ma'ruf nahi munkar, maka dikata fahuwa syarikuhu, maka dia termasuk, ya, syarikatnya, ya, apa kalau kata kita itu sekutu, ya, bagi orang yang pelaku itu fil ithmi, di dalam dosanya. Sama juga. Contoh, ada orang nggak sembahyang, kita diem aja. Ditanya kenapa ente diem aja? Takut tersinggung, kata dia gitu. Takut tersinggung.
ente sama dia, sekutu dalam dosa. Gitu. Ada orang main judi, ada orang maksiat. Kita lihat, kita diem aja. Ya, ditanya kenapa ente diem aja? Agak enak, takut tersinggung, gitu. Ya, takut tersinggung. Berarti itu orang samanya ame pelaku itu. Sekutu fil ithmi di dalam dosa. Ya, sama-sama jadi sekutu dalam dosa. Yang maksiat dosa, yang jim kena dosa juga. Walaupun niatnya biar nggak nyinggung orang, tapi ini urusannya amar ma'ruf nahi munkar. Apa kira-kira? Ya, hal-hal yang kayak gitu tuh kelihatannya sering kejadian sama kita. Ya, kelihatannya sering kejadian sama kita. Entah alasan takut orang tersinggung, biar ngegirangin dia, tapi urusannya kepada kemaksiatan, hati-hati. Maka kita akan masuk ke dalam kerjaan orang yang lagi bermaksiat itu. Alhamdulillah. Makanya ya sekurang-kurangnya kita berontak, hati kita berontak. Jangan alasannya kagak enak lah, takut tersinggung, kagak enak lah, takut hatinya patah. Jangan gitu. Ya kita namanya nolongin kemaksiatan dia, kalau gitu jangan. Mesti sekurang-kurangnya hati berontak itu yang dikatakan bahwa anaful iman, selemah-lemahnya iman tuh hati mesti berontak, bukan diem. Ya kalau diem berarti timbang takut nyinggung dia, takut nanti ya patah hati kalau macam. Itu kita dikata bahwa syarikuhu fil ithmi, maka dia itu sekutu baginya fil ithmi di dalam dosa. Wa idza ta'allaqatin niyatul khabithatu bil amali thayyibi afsadathu wa sayyarathu khabithan. Dan apabila ya terkait niat yang buruk bil amali thayyibi, dengan amal yang bagus, niatnya jelek. Kebalikannya nih, sekarang niatnya jelek tapi amalnya bagus. Bagaimana tuh jadinya kalau niatnya jelek, amalnya bagus? Afsadathu. Ya, maka niat yang jelek itu merusak kepada amal yang bagus itu. Wa sayyarathu khabithan, dan menjadikan niat yang jelek itu kepada amal yang bagus itu khabithan, jadi jelek amal yang bagus itu. Ya. Kalau niatnya jelek di dalam amal yang bagus, maka niat yang jelek itu merusak amal yang bagus itu. Maka menjadikan niat yang jelek itu kepada amal yang bagus jadi jelek amal tersebut. Oh ya, niat. Jadi kaman ya'malu salihati wa yanwi bidzalika tahsilal mali wal jah. Ya, seperti orang yang beramal saleh wa yanwi bidzalika, dan dia berniat dengan amal salehnya itu tahsilal mali, kepada menghasilkan harta, wal jahi, dan pangkat, maka amal solehnya jadi rusak. Ada orang rajin sholat ke masjid, tapi ternyata niatnya cuman pengen nyari pangkat. Rajin sholat ke masjid, niatnya cuman pengen nyari pangkat. Pangkat apa? Pangkat ustadz. Ternyata dia rajin ke masjid biar orang-orang panggil dia ustadz. Begitu. Maka pada saat itu amalnya jadi rusak. Ya, amalnya rusak. Rajin ke masjid, saban-saban sholat, belum azan udah sampai, tapi niatnya dia biar orang panggil dia ustadz. Kerjanya bagus gak ke masjid? Bagus. Niatnya jelek, nyari pangkat doang, timbang ngeri dunia, maka pada saat itu amal bagusnya rusak. Gitu. Ya, amal bagusnya rusak. Kenapa?
karena dimulain dengan niat yang udah rusak, niat yang jelek. Seumpama dia niat dengan amal soleh itu tahsilal mali wal jahi, yakni menghasilkan harta dan pangkat. Ya, makanya ya bagusin niat kita. Ya, bagusin niat kita. Jangan sampai nanti amal yang mestinya cakep, berpahala besar, tapi jadi rusak dan sia-sia timbang karena niat yang rusak. Gimana kira-kira niat yang bagus? Niat yang bagus gimana kira-kira? Lillah. Karena Allah. Ibtigha amardatillah, niatnya mencari ridha Allah. Bukan niatnya mau nyohor. Biar orang pada kenal. Biar orang bagi harta, bukan. Ya. Anda mah pengen banget jadi ulama, ngapa emang jadi ulama? Ya, biar diundang pejabat lah, emang pengen undang pejabat dong jadi ulama. Yang dicari pangkatnya, tinggal yang dicari harta. Maka pada saat itu niat jadi ulama, pengen jadi ulamanya, amal yang ngajinya, tekun ini itunya jadi rusak deh. Sayang-sayang. Ya. Bagaimana niatnya? Karena Allah, biar bisa ibadah benar, biar bisa nasyaril ilmi, menyebarkan ilmu, itu niat cakep namanya. Tapi kalau niatnya timbang buat nyari harta, nyari pangkat, nyohor di masyarakat, jadi salah semua, jadi rusak amal soleh. Ya, rusak. Fajtahid ya akhi antakuna niyatuka fi ta'atika maksuratan ala btigha'i wajhillahi ta'ala wanwi bima tata'atahu minal mubahati al isti'anata ala ta'atillahi ta'ala. Maka diperintahkan kita, ya, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau ya akhi, duhai saudara, antakuna niyatuka, agar ada niatmu itu, fi ta'atika, di dalam ketaatan dirimu itu, maksuratan, yakni terbatas niat itu, ala btigha'i wajhillahi ta'ala, yakni mencari keridhaan Allah Ta'ala saja. Ya, dalam segala amal soleh kita niatnya mencari keridhaan Allah Ta'ala saja. Kalau kita udah punya niat itu, maka nanti dapat keikhlasan. Untuk urusan yang lain kita jangan pikirin, biarin Allah yang kasih bagian buat kita. Seandainya dengan sebab amal soleh kita nanti banyak datang rezeki buat kita, biarkan nanti rezeki datang dari Allah. Tapi jangan dipenginin, jangan diniatin. Niatnya apa? Mencari keridhaan Allah Ta'ala semata saja. Udah segitu. Ya, segitu. Jangan yang lain-lain, segitu. Biar selamat amalia kita. Gampang susah. Gampang susah. Gampang diomonginnya. Ini orang maaf ya, kelihatan sepele, tapi kalau udah kejadian itu dia 5 besar nanti jadi kita. Karena manusia banyak pengennya. Apalagi kalau udah melihat temennya, dia enak ya, jadi ustadz, diundang ceramah mulu, dapat amplop. Oke, itu kata dia. Dia pengen juga jadi ustadz, biar apa? Dapat amplop. Begitu ujungnya, kan lain ya. Pasang dulu, udah lillah, karena Allah. Kalau karena Allah, nanti umpama dunia datang Allah anterin, itu hadiah dari Allah. Tapi bukan karena niatan kita. Bukan. Ya, bukan karena niatan kita. Takutnya nanti amal yang bagus, mestinya dapat pahala bagus, jadi rusak. Wanwi bima tata'atahu minal mubahati al isti'anata ala ta'atillahi ta'ala. Dan berniatlah engkau dengan apa-apa yang kau kerjakan itu, minal mubahati, dari hal-hal yang mubah-mubah. Apa yang mubah-mubah? Mubah-mubah apa?
yang boleh gitu. Ya, dari segala perkara yang hukumnya boleh. Seperti apa? Makan, minum, tidur, nikah, apa lagi? Hah? Main pingpong, main bola, apa lagi? Main pingpong mubah apa haram? Hah? Mubah. Olahraga kan mubah. Tapi ingat, ya, kita diperintahin niatin oleh dirimu kepada segala perkara yang kau kerjakan itu pada hal yang mubah-mubah. Apa niatnya? Niatnya itu al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala. Ya, niatnya biar bisa menolong di atas berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Itu niatin. Makan. Kita kalau makan niatnya biar apa? Kenyang. Kalau makan timbang biar kenyang, nggak ada pahalanya. Ya Allah, saya niat makan biar nanti punya tenaga bisa dipakai buat ibadah, biar gampang ibadahnya Allah. Ya Allah, saya niat ngopi. Ngopi kan mubah. Mubah nggak? Mubah apa makruh? Mubah ngopi sih. Nah niatin saya ngopi Allah biar nyegerin mata. Ya, biar apa? Biar dipakai ibadah enteng. Kalau mata sepet kan ibadah berat. Berat nggak? Berat. Kadang-kadang kalau mata sepet, tangan mainnya kok begitu tangan begitu. Ya, jadi kagak enak. Tapi kalau matanya terang, sebab ngopinya niatin ngopi buat ibadah, maka nanti pada saat itu ngopinya jadi ibadah. Ada pahalanya nggak? Ada pahalanya. Apalagi main pingpong, ya niatin tuh olahraga main pingpong. Ya Allah, main pingpong saya ini isti'anah biar bisa menolong dirinya buat taat. Di mana? Biar seger sehatnya Allah. Kalau saya olahraga main pingpong kan berat sehatnya keringat keluar nih, angin rada jauhan ya Allah begitu. Maka main pingpongnya jadi ibadah. Main pingpongnya jadi berpahala. Apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Hal-hal yang mubah-mubah. Kalau nongkrong pinggir jalan. Nongkrong pinggir jalan kita. Mubah nggak ada? Jadi kalau nggak ada perlu makruh jadinya. Ya. Yang mubah tuh yang sekira-kira gampang dan tidak merugikan kepada apapun itu mubah. Nikah, ya Allah saya nikah ya Allah. Mudah-mudahan dengan sebab nikah saya ini nanti bisa menundukkan pandangan saya kepada perempuan yang lain karena udah cukup membini saya. Biar saya jauh dari maksiat. Ya Allah, saya nikah pengen punya anak biar nambahin umatnya Rasulullah ya Allah. Ya Allah, saya pengen nikah biar punya anak. Anak saya pengen ya Allah biar anak yang soleh, yang soleha, yang taat kepada Engkau dan Rasulnya Allah. Maka nikahnya jadi pahala ya, jadi pahala. Tapi kalau nikah timbang ya Allah, akhirnya nikah juga ya Allah. Kesampean rasain bab kasur, lah kasur oh yang dicari. Pakai takutnya nikahnya nggak dipakai. Ya jadi hal yang mubah-mubah niatin apa niatnya? Al-isti'anata, yakni bisa menjadi pertolongan buat dirinya ala ta'atillahi ta'ala di atas mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi ini bab kita bab masih ngerapiin niat biar apa ya? Biar amal kita nanti sempurna, semuanya jadi kebaikan. Ya, semua jadi kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik yang banyak untuk kita agar bisa mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya, itu ya. Wa'lam annahu yutasawwaru ya ayyajtami'a fil amalil wahidi niyatun katsiratun. Wa'lam wallahu a'lam bishawab.